Salam Bapak-Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan katekese kita pada hari ini, bimbingan dan penyuluhan. Terima kasih atas kehadirannya. Pada tahun 2022 ini kita akan memulai kegiatan yang pertama di tahun ini untuk katekese atau bimbingan penyuluhan yang akan saya berikan. Mari kita buka kegiatan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas karya agung-Mu, maka kami selalu bersuka cita. Terima kasih atas karunia tahun yang baru yang Engkau telah berikan kepada kami. Kami telah merayakan Hari Raya Natal dan telah kami tutup dengan pesta pembaptisan Tuhan minggu yang lalu. Semoga dengan karya agung-Mu kami selalu mencintai Dikau dan sesama, dan selalu siap sedia untuk melayani sesama dimanapun mereka membutuhkan dalam kondisi apapun. Walaupun kami dalam kesulitan, Engkau tahu bahwa kesulitan kami adalah sukacita yang harus kami lalui dengan keunikan yang Kau berikan kepada kami. Cinta kasih Kristuslah yang membuat kami selalu bertekun dalam iman, dan yang paling utama harapan kami untuk selalu mewartakan firman dan sabda-Mu dan pribadi-Mu yang telah merubah kami menjadi ciptaan baru, dan selalu dibimbing oleh Roh Kudus agar menjadi saksi-saksi Kristus yang berkarya dalam setiap napas kehidupan kami untuk diri kami, sesama, keluarga, dan juga orang lain. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Berjumpa kembali. Selamat tahun baru. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal. Natal itu setiap hari. Jadi makanya ada lagu hari ini harinya Tuhan. Jadi hidup ini adalah kesempatan bagi kita, walaupun mungkin tadi waktunya kita undur. Dan tadi Pak Lulu katakan, Pak 10 orang, saya tidak masalah, 1 orang, 2 orang pun tetap kita layani. Ya. Baik Bapak-Bapak yang terkasih, kita akan mendalami 2 perikop kitab suci. Bacaan hari ini, bacaan dari kitab pertama Samuel, bab 3 ayat 1 sampai 10, dilanjutkan ayat 19 sampai 20. Kemudian nanti Injil yang akan kita dalami ya adalah Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Mungkin bisa ditayangkan Injil hari ini dan bacaan hari ini. Kita akan baca bersama-sama supaya kita dapat meresapi firman dan sabda Tuhan yang kita akan dalami pada hari ini. Mari kita baca bersama-sama. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Samuel yang masih muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu Tuhan jarang menyampaikan sabdanya. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering terjadi. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil." Tidurlah kembali. Samuel pergi dan tidur lagi. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan, sabda Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya, ia pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila engkau dipanggil lagi, katakanlah, bersabdalah, ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah.
Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Samuel semakin bertambah besar dan Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun dari sabda Tuhan itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita lanjutkan dengan Injil Yesus Kristus, Injil suci menurut Santo Markus, bab 1 ayat 29 sampai 39. Mari kita baca bersama-sama. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini, iman kita selalu diteguhkan. Amin. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan pada pekan ini mengenai kuasa pengajaran, kuasa pewartaan, dan kuasa penyembuhan yang diberikan Yesus kepada orang-orang yang mau percaya kepada firman dan sabda Tuhan. Nah, pada bacaan pertama tadi dijelaskan atau digambarkan situasi di mana seorang nabi Tuhan yang dipilih oleh Allah sendiri melalui suatu perantaraan Imam Eli. Jadi Imam Eli ini merupakan seorang imam yang luar biasa pada zaman itu. Ya, kita tahu bahwa Hana itu tidak memperoleh keturunan. Tapi ketika Hana itu bernazar, dia akhirnya melahirkan seorang anak, dan anak itu dia persembahkan kepada Tuhan, dan akhirnya anak itu dipelihara oleh Imam Eli. Nah, itulah Samuel. Nah, pada akhirnya nanti Samuel akan menjadi nabi yang besar, dan dia yang akan menjadi perantara Tuhan untuk memilih raja Israel. Maka Samuel nanti akan menabiskan sebenarnya raja Israel itu adalah Tuhan Allah, tetapi karena ketegaran tengkuk orang-orang tua pada waktu itu ingin memiliki raja manusia, maka dipilihlah Saul. Nah, setelah Saul nanti dipilihlah Daud. Nah, Samuel ini adalah seorang nabi Tuhan yang dipilih Allah sendiri. Jadi kita tahu Imam Eli itu seorang imam, tetapi Samuel adalah seorang nabi. Jadi kelebihan nabi dari imam, nabi itu pastilah imam. Tetapi kalau kita tahu sebenarnya kegenapan imam, nabi, dan raja itu ada pada Yesus Kristus. Karena raja Israel itu adalah Allah. Yesus itu adalah raja, karena Yesus itu adalah Allah, dialah Roh Kudus. Nah, Imam Eli hanya sebagai imam. Sedangkan Samuel, dia bisa bertindak sebagai imam dan bisa bertindak sebagai nabi. Karena pada prinsipnya nabi itu merupakan penyambung lidah Yahweh atau penyambung lidah dari firman dan sabda Allah yang didengarkannya. Maka kita dengarkan tadi bagaimana Eli
harus menyelidiki itu sebanyak 3 kali ketika Samuel bertanya bahwa Eli lah yang memanggilnya. Kata Samuel, Samuel itu adalah panggilan dari Allah, tetapi Imam Eli itu belum bisa sadar kalau Samuel telah dipilih Allah. Ketika yang ketiga kalinya, baru Samuel ya diberitahu oleh Imam Eli ya bahwa dia dipilih Allah. Nah, panggilan itulah yang harus dipikirkan, disadari, dan diresapi dan direnungkan oleh setiap orang Kristen yang percaya kepada firman dan sabda Tuhan. Kalau tidak ada panggilan, memang untuk menjadi orang Kristen sangat sulit. Jadi panggilan itu berasal dari Allah sendiri. Sebelum dunia dijadikan, engkau telah dipilih Allah, engkau telah dilukis di telapak tangan Allah. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Ya, aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku. Dan tak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, di tahun 2022 ini kita tahu bahwa ya akan terjadi situasi-situasi yang menegangkan, terutama situasi-situasi yang mungkin mengganggu atau mengusik iman kita, karena banyak hoax yang membuat kita lalu lebih percaya hoax itu. Media informasi begitu dahsyat sehingga bapak-bapak mudah mengakses media informasi itu, terutama misalnya media komunikasi sosial ya, yang istilah keren sekarang media sosial. Memang Paulus ke-6 pernah mengatakan bahwa penginjilan pada masa sekarang ini menggunakan media komunikasi sosial, dan itu sudah ya, penglihatan itu atau vision itu sudah disampaikan oleh Paulus ke-6. Nah, tetapi yang harus diperhatikan bagi kita, referensi dan sumbernya itu betul tidak dari ajaran yang berdasarkan ajaran yang sebenarnya sesungguhnya. Ya, kita tahu sumber iman ya gereja Katolik itu adalah 3 ya. Yang pertama adalah kitab suci, yang kedua adalah ya tradisi gereja, kemudian yang ketiga adalah magisterium gereja atau ajaran gereja. Sehingga kita harus pahami bahwa menjadi pengikut Kristus itu harus memiliki iman kepercayaan yang teguh kepada Tuhan Allah. Mari kita melihat konteks kitab pertama Samuel ini sebagai suatu proses di mana Allah memilih seseorang dengan memanggil, panggilan. Samuel yang masih muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Jadi setiap orang yang ingin melayani itu memang harus dalam pengawasan. Kata pengawasan itu berarti pengajaran, bimbingan, ya, nasihat. Ya, karena pengawasan itu sifatnya melekat. Kata pengawasan itu berarti memberikan pendampingan, memberikan pelatihan, memberikan penyuluhan, memberikan pengajaran, bahkan sebagai orang tua dari Samuel. Kita tahu bahwa Hana itu akhirnya mempersembahkan Samuel kepada Tuhan melalui perantaraan iman Eli. Karena Hana sudah bernasar bahwa anak yang akan dilahirkan ini akan dipersembahkan kepada Tuhan Allah. Pada masa itu Tuhan jarang menyampaikan sabdanya. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering terjadi. Jadi pada masa iman Eli ini memang penglihatan-penglihatan itu jarang. Ya. Jarang itu berarti sangat langka. Ya. Bahkan untuk menyampaikan firman dan sabdanya pun jarang. Bahkan penglihatan-penglihatan pun tidak sering terjadi. Ini udah mengatakan bahwa kata jarang dan tidak sering terjadi itu langka jadinya. Nah, ini membawa suatu perubahan cara pandang bangsa Israel pada zaman Imam Eli ini. Kita tahu Imam Eli ini memiliki 2 anak, tapi anak yang berdua itu tidak bisa mewariskan ya, atau tidak dapat menjadi berkat bagi orang lain karena anaknya ini melakukan suatu kedosaan yang luar biasa, anak Imam Eli. Sehingga Samuel yang merupakan anak asuhnya, anak angkatnya, anak kepercayaan yang diberikan Hana, karena Hana bernasar bahwa Samuel harus menjadi ya, orang yang berhikmat dan bersukacita dalam Tuhan, sehingga Hana mempercayakan ya kepada Imam Eli untuk mendidik, mengasuh Samuel
agar nanti dia dipilih Tuhan, ya, seturut kehendak Tuhan. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Nah, artinya Imam Eli sudah tua. Penglihatannya buruk itu berarti menggambarkan bahwa kondisi kesehatan matanya ya sudah mungkin minus, ya, atau dia memiliki mata yang positif atau silinder atau katarak. Jadi penglihatannya sudah kabur, tetapi fungsi pendengarannya sangat jelas. Nah, apa yang terjadi? Ya, dia berbaring di tempat tidurnya. Kita tahu bahwa Samuel ini merawat Imam Eli ini seperti ayahnya sendiri, karena memang dari mulai bayi Samuel itu, ya, setelah lepas susu, ya, artinya Samuel itu diberikan kepada Imam Eli itu setelah dia lepas susu. Tapi sebenarnya waktu kecil juga sudah dipersembahkan kepada Allah melalui perantaraan Imam Eli, tetapi mulai dia berpisah dengan Hana itu ketika dia sudah lepas susu. Artinya kita tahu bahwa tidak mungkin menyusui anak ini tanpa ibu kandungnya. Itu yang terjadi dengan Musa ketika Musa harus diselamatkan, makanya ibunya membuat ya semacam perahu, akhirnya dia hanyutkan. Maka namanya pemberian dari ya anak Firaun, Musa. Ya kan? Tetapi yang menyusuinya adalah ibu kandungnya, karena memang anak bayi itu ya lepas susu itu ya kurang lebih setahun atau 2 tahun ya. Nah, Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, lampu rumah Allah belum lagi padam. Jadi kata lampu rumah Allah, kita tahu rumah Allah itu adalah tempat ibadat bangsa Yahudi, ya bisa sinagog, ya bisa dia kemah suci atau bait suci. Nah, yang jelas ini adalah lampu rumah Allah belum lagi padam. Nah, kita tahu lampu suci di gereja Katolik itu selalu hidup kalau ada tubuh dan darah Kristus atau sakramen Ekaristi. Nah, itulah lampu, ya, lampu suci atau lampu Allah itu, ya, dia harus hidup. Makanya lampu itu dulu menggunakan minyak, ya, atau yang sekarang sudah menggunakan baterai, ya, atau lampu itu ya dalam keadaan harus hidup terus menerus, ya, karena itu menyatakan bahwa Allah bersemayam di dalam ya tabernakel itu, sehingga lampu rumah Allah itu belum lagi padam. Artinya kita tahu lampu itu ya menandakan kehadiran Allah itu ada di tempat ibadat itu. Nah, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Luar biasa. Orang yang bisa tidur di bait suci Tuhan itu adalah orang yang suci, kudus. Jadi orang yang benar-benar belum ya kawin atau dia memang bujang, ya, atau teruna, ya. Jadi artinya dia ini perjaka, perawan. Karena untuk bisa tidur di bait suci Allah itu tidak boleh sembarangan orang. Kalau terjadi sembarangan orang, dia akan mendapat celaka atau maut. Bahkan di situ ada ya tabut, ya. Tabut itu kita tahu ya tempat tabut Allah. Artinya Allah bersemayam di tabut itu, sehingga siapapun yang mendekati atau tidur atau berada di tempat itu, kalau dia berdosa, dia akan mati. Nah, tetapi luar biasa sekali, Samuel itu memang ya diperintahkan untuk tidur di situ karena Imam Eli tahu bahwa Samuel dipilih Allah untuk menjadi perantara Allah bagi bangsa Israel. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Samuel menjawab, "Ya Bapa." Nah ini, ya, karena tabut Allah ada di situ dan Allah bersemayam di tempat itu, Samuel dipanggil. Nah, tidak sembarang orang yang bisa mendengarkan suara Allah ini, ya. Jadi Samuel mampu mendengarkan suara Allah. Makanya tidak semua orang mampu mendengarkan firman dan sabda Tuhan, ya. Banyak di antara kita baru mendengarkan firman dan sabda Tuhan 1-5 menit mungkin mampu. 5-10 menit mungkin sudah mulai tidak fokus. 10-15 menit mungkin sudah ngelantur. Ya. Makanya kalau homili pastor itu sudah dibatasi, paling lama itu ya 10-15 menit itu udah paling lama. Ya. Bahkan sebenarnya ya 7-10 menit. Ya, bahkan kalau pidato kenegaraan itu 1-7 menit katanya paling lama. Karena fokus orang untuk mendengarkan itu sulit.
Tetapi Samuel yang memang dipilih Allah mampu mendengar suara Allah, dan itu tidak sembarang orang mampu mendengar suara Allah. Begitu juga dengan kita, kalau kita tidak suci, tidak kudus, kita tidak mampu mendengarkan suara Allah. Nah, makanya jangan heran misalnya kawan-kawan kita itu mengeluh misalnya ya, kegiatan rohani setiap hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, bosan. Nah, itu dia tidak mampu mendengar suara Allah. Orang-orang yang tidak mampu melawan kehendak dunia atau melawan iblis ya, atau melawan hawa nafsunya, ya pasti tidak akan mampu mendengarkan firman dan sabda Tuhan. Nah, Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini panggilan pertama. Tuhan memanggil Samuel, Samuel menjawab, "Ya Bapa." Luar biasa. Apakah kita menjawab panggilan Tuhan itu? Ya, pasti bapak-bapak menjawab panggilan itu. Nah, bagaimana kita menjawab panggilan Tuhan itu? Waktu kita bayi, kita dibaptis. Waktu kita anak-anak, kita dibaptis. Ya, makanya panggilan itu diwakilkan oleh orang tua atau orang tua wali baptis kita. Ya. Jadi bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, panggilan pertama ini ya itu sudah dijawab langsung oleh Samuel. "Iya Bapa." Jadi pada Samuel ini sudah mengenal nama Bapa, walaupun secara tidak sengaja. Siapa yang menggerakkannya? Yang menggerakkannya adalah Roh Kudus, karena dia suci, dipakai Roh Kudus. "Ya Bapa." Jadi di perjanjian lama ini orang sudah memanggil nama Allah Bapa. Itulah Samuel. Ya. "Ya Bapa." Jadi dalam perjanjian lama sudah dijelaskan bahwa nama Allah itu Bapa. Ya. Walaupun maksud Samuel kepada Imam Eli, karena dia memanggil Imam Eli itu Bapa. Tetapi Samuel secara tidak sengaja, inilah mujizat yang diberikan kepada Samuel, memanggil Tuhan itu Bapa. "Ya Bapa." Jadi kalau masih ada orang bilang, "Oh, memanggil Tuhan itu Bapa di perjanjian baru." Tidak, di perjanjian lama sudah ditampilkan memanggil Tuhan itu Bapa. Nah, inilah ayatnya. Kalau yang suka mata ayatan kan, mana ayatnya? Mana ada di perjanjian lama bangsa Israel memanggil Tuhan itu Bapa? Inilah bukti konkretnya di mana Samuel itu memanggil Tuhan itu "Ya Bapa." Jadi jelas ya Bapak-bapak yang terkasih, pada hari ini kita belajar bukan di perjanjian baru Allah itu dipanggil Bapa, di perjanjian lama sudah. Inilah Samuel secara tidak sengaja. Bagaimana secara tidak sengaja? Digerakkan oleh Roh Kudus. "Ya Bapa." Ya. Lalu berlarilah ia kepada Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Jelas, ya, memang tidak sengaja. Dia pikir Bapak Eli, ya kan? Tetapi Eli dengan jujur mengatakan, "Aku tidak memanggil kamu." Nah, lalu ini merupakan suatu mujizat yang luar biasa yang terjadi atas Samuel. Eli tidak sadar karena Eli pikir Samuel mengigau, ya. Kita tahu kalau bacaan ini kan, ya. Nah, akhirnya lalu berlarilah ia kepada Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Jelas di situ. Eli dengan jujur mengatakan dia tidak memanggil. Samuel pergi dan tidur lagi. Nah, ini panggilan yang kedua. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Ya kan? Samuel pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Ya kan? Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Dengan jujur Eli mengatakan itu. Ini udah 2 kali, ya. Karena Eli juga masih belum engah, tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan, sabda Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Jadi bapak-bapak yang terkasih, suara Allah itu, ya, mirip seperti suara Eli. Karena memang Imam Eli itu adalah perantara Tuhan Allah. Makanya Samuel, ya, pasti mendengarkan suara Imam Eli. Tetapi pada prinsipnya suara Imam Eli ini, ya kan, mengapa Allah, ya, menggunakan suara Imam Eli? Karena biar mudah dikenali oleh Samuel, karena Samuel belum mengenal Tuhan. Jadi seperti itu logikanya, ya. Kalau misalnya
Allah menggunakan suara lain, pasti Samuel terbirit-birit larinya. Betul tidak? Ya. Kalau misalnya bapak dipanggil oleh Pak Lulu, lalu suara Pak Lulu lalu berganti suara cewek, kan pasti bingung. Ya kan? Jadi seperti itu. Nah, ini logika yang dipakai oleh Allah supaya Allah yang mendekati manusia dan manusia tidak takut kepada Allah. Jangan takut, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah, bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, jelas di situ dijelaskan waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan. Sabda Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. 3 kali. Nah, yang ketiga kalinya nih Imam Eli sudah engah dia nih. Karena ya, ini udah menunjukkan, ya. Nah, ini orang bertanya, apakah Trinitas itu, Allah Tritunggal Maha Kudus itu sudah dinyatakan pada perjanjian lama? Sudah. Ini di Samuel ini 3 kali dia memanggil ini. Ya. Jadi jangan banyak orang berdebat, ya, Trinitas itu baru perjanjian baru. Tidak, perjanjian lama itu sudah dijelaskan. Samuel inilah dia. Ya. Jadi 3 kali dia dipanggil oleh Allah. Kata 3 kali itu jelas, ya. Di situ Samuel memanggil Tuhan itu Bapa, ya. Kemudian, ya, ketiga kalinya Bapa itu memanggilnya, sehingga Imam Eli, ya, akhirnya tahu bahwa ini adalah suara dari Tuhan. Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila engkau dipanggil lagi, katakanlah, bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan. Jadi 3 kali, ya, Allah memperkenalkan diri kepada Samuel. Ini mau melambangkan, ya, Tritunggal Maha Kudus itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, nanti yang keempat kali Samuel sudah tahu itu Tuhan, ya. Tuhan, hambamu mendengarkan, ya, kata Imam Eli. Nah, Imam Eli sebagai imam dia tahu bahwa dia bisa, ya, menjelaskan itu suara Tuhan, karena tidak mungkin, ya, itu bukan suara Tuhan, karena sudah 3 kali memanggil Samuel. Dan Imam Eli, ya, dengan cara hidupnya yang memang luar biasa, dia tahu itu pasti suara Tuhan. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Nah, berdiri. Nah, sekali lagi di perjanjian lama ini sudah dijelaskan sosok Tuhan. Kan tidak mungkin wujud Allah itu tidak seperti manusia. Kata berdiri, siapa sih yang bisa berdiri? Kan manusia bisa berdiri. Betul ya Bapak-bapak yang terkasih? Ya. Kan kalau dia berdiri di depan Samuel, jadi jelas lah, ya. Samuel melihat Tuhan dalam rupa seperti manusia, berdiri. Ya. Ini di sini nih. Ini bukan idiom atau peribahasa, ini Samuel, kesaksian Samuel sendiri nih. Ya, orang yang suci dipilih Allah. Jadi jelas, ya, Allah memiliki kaki. Ya kan? Berdiri. Emang berdiri pakai tangan? Kan tidak mungkin. Berdiri pasti pakai kaki, duduk ya pasti pakai pantat, ya kan? Jadi seperti itu, berdiri ya pasti memiliki kaki. Ya, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan. Nah, ini luar biasa. Disitulah, ya, pengawasan, pengajaran, makanya pewartaan yang disampaikan Imam Eli kepada Samuel, diterima Samuel dengan tulus dan ikhlas, dan Samuel menjawab apa yang disampaikan oleh gurunya Imam Eli ini, dan dia jawab seperti itu. Dan Samuel percaya bahwa Imam Eli itu adalah perantara Tuhan, dan Samuel menjawab Tuhan, sehingga, ya, karunia besar diberikan kepada Samuel. Samuel semakin bertambah besar dan Tuhan menyertai dia. Nah itu. Jadi jelas, ya, tidak ada satupun dari sabda Tuhan itu yang dibiarkannya gugur. Jadi jelas, semua sabda Tuhan itu dicatat, didengarkan, direnungkan, dan disampaikan oleh Samuel. Tidak ada yang gugur. Kata gugur itu dilupakan. Ya.
Maka tahulah seluruh Israel dari Dan, itu sebuah kota, sampai Berseba, ya, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi Tuhan. Makanya memilih Samuel untuk menjadi nabi Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Jadi sama seperti Musa dipilih Tuhan untuk menjadi nabinya. Ya, begitu juga dengan Samuel. Kalau Imam Eli bukan nabi, dia imam, ya. Karena keturunannya itu, ya, dari Lewi itu, ya, itu memang dipilih Allah untuk menjadi imam, ya. Nah, jelas di situ Samuel telah dipercayakan jabatan nabi Tuhan. Tetapi memang nabi-nabi Tuhan itu, ya, memang, ya, selalu, ya kan, berada di keturunan ini begitu. Kita tahu Yohanes Pembaptis itu kan nabi, ya. Jadi dari Imam Zakaria, ya kan, anak dari Elizabeth dan Imam Zakaria. Nah, sama seperti Samuel, ya, Samuel dipilih Allah karena memang dia nanti akan dibimbing oleh imam itu sebagai orang yang berhikmat dalam Tuhan dan butuh yang namanya pengawasan. Bapak-bapak yang terkasih, jadi jelaslah Samuel yang memperkenalkan Allah namanya Bapa, walaupun tidak dengan sengaja. Jadi kalau masih ada yang berdebat kapan nama Allah itu diperkenalkan menjadi namanya Bapa, ya udah pada zaman perjanjian lama ini. Nah, mungkin jawabannya itu kan mungkin banyak yang bertanya-tanya, kan berdebat-debat. Ya pada perjanjian baru lah, baru nama Tuhan dipanggil Bapa ketika orang menjadi Kristen. Tidak. Pada zaman Samuel ini, Samuel itu sudah memanggil Tuhan itu Bapa. Walaupun maksud Samuel mungkin kepada Imam Eli awalnya, tetapi dia tahu, dan disitulah Allah menjadi manusia nampak pada Samuel. Makanya Allah berdiri di hadapan Samuel. Jadi jelas ya bapak-bapak yang terkasih. Jadi kalau yang mau, ya, berdebat kapan nama Tuhan itu dipanggil Bapa, ya jelas sudah diterangkan dalam kitab suci ini. Dalam, ya, kitab pertama Samuel sudah dijelaskan bahwa Samuel memanggil Tuhan itu Bapa, ya. Jadi bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Nah, jadi apapun yang terjadi, kita melakukan kehendak Bapa. Makanya mendengarkan suara Allah dan melaksanakan kehendak Bapa di surga. Bukan yang berteriak Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpihak kepada orang-orang yang angkuh atau berpaling kepada orang-orang yang menganut kebohongan. Jadi jelas, mengapa Imam Eli itu tidak mau berbohong? Karena memang Imam Eli adalah imamnya Tuhan. Maka ketika 3 kali Samuel bertanya kepada Imam Eli, apakah engkau memanggil aku Bapa? Imam Eli dengan jujur mengatakan bahwa aku tidak memanggil kamu. Tetapi ketiga kalinya Imam Eli tahu, nah nanti kalau kamu dipanggil lagi, ini yang keempat kali ya. Jadi Allah itu, ya, luar biasa, ya, begitu panjang sabar kepada umat manusia dan kepada orang yang dipilihnya. Nah, ya, maka jelas, ya, apa yang disampaikan, bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Kurban dan persembahan tidak kau inginkan, tetapi engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Jadi jelas. Ini mau menyatakan bahwa ya percuma saja kita berkurban, kita melaksanakan, ya, sesuatu yang ingin mengorbankan sesuatu, tetapi kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Yang paling utama itu mendengarkan suara Tuhan. Dan itulah yang didengarkan oleh Samuel. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku senang melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Jadi jelas, Taurat itu adalah firman dan sabda Tuhan yang ada di dalam dada setiap diri kita. Maka itu harus dilaksanakan. Kata dada itu berarti benteng kasih itu atau cinta kasih itu selalu, ya, menjadi simbol perisai kita untuk melaksanakan pewartaan. Aku menggambarkan keadilan di tengah jemaat yang besar, bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu ya Tuhan. Jadi jelas, ya.
Jadi kita harus mewartakan firman dan sabda Tuhan. Jadi jangan jemu-jemu untuk mewartakan firman dan sabda Tuhan. Walaupun orang tidak mau mendengarkan, tetapi Tuhan yang berbicara kepada kita dan kita. Jangankan ini ya, misalnya Bapak menganjurkan orang pergi ke gereja saja, itu sebenarnya adalah kehendak Tuhan sebenarnya. Jadi sekarang beberapa tahun ini kan saya sudah katakan, ada yang mungkin yang sudah masuk sekian lama di tempat retret ini, tidak bisa menginjakkan kaki ke gereja. Dia bilang panas lah, tak sempat lah, nanti makanannya habis lah. Ya masalah dunia yang dipikirkan. Kemudian ya itu apa? Ada kuasa iblis, kuasa setan yang mengganggu ya mata, telinga, panca inderanya, dan juga hawa nafsunya. Tidak layaklah mendengarkan firman Tuhan, kita ini kan ya seperti ini hidup kita. Nah ini adalah orang-orang yang diganggu oleh ketiga oknum yang membuat kita lalu tidak mencintai Tuhan. Mari kita dalami Injil suci menurut Markus yang telah kita baca tadi. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya. Jadi bacaan pada pekan ini banyak berbicara tentang kesembuhan. Nah, kesembuhan dari apa? Kesembuhan dari dunia, dari iblis, dan dari hawa nafsu sebenarnya. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Jadi, ya, apa yang dilakukan Yesus ini adalah suatu ya hal yang memang sering terjadi, bahwa masalah dunia ini mengganggu orang untuk mendengarkan firman dan sabda Tuhan. Apa yang terjadi? Ya, kita tahu bahwa Simon dan Andreas, Simon itu adalah Petrus ya. Itu ya tidak datang ke situ, atau datang tetapi dia tidak mendengarkan suara Tuhan dengan optimal, dengan seksama. Sehingga Yakobus dan Yohanes ya pergi ke rumah Simon dan Andreas. Karena apa? Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Nah, jadi itu. Ya wajar ya. Simon Petrus itu ya khawatir dengan mertuanya, karena memang tanggung jawab orang bangsa Yahudi itu kepada ibu mertua itu luar biasa. Karena ibu mertuanya harus menjadi tanggung jawab Simon atau Petrus ini, ya. Dan rumah Simon dan Andreas itu ya di mana mertua Simon itu tinggal di situ. Nah, Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Ini. Yesus melenyapkan kegundah gulana dunia. Jadi penyakit itu kan masalah dunia. Jadi banyak yang bertanya, ya, orang tidak beriman pun bisa sembuh dari penyakit. Mengapa? Karena itu masalah dunia. Masalah dunia bisa diatasi dunia. Tetapi yang tidak bisa disembuhkan oleh dunia adalah dosa. Nah, dunia hanya bisa menyembuhkan masalah dunia, hanya bisa. Kadang tidak bisa juga. Jadi penyakit itu masalah dunia. Jadi kalau orang udah meninggal dunia, apakah ada penyakit? Ya tidak ada. Di dunia inilah penyakit itu ada. Ya. Jadi itu masalah dunia. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Nah, ini tadi masalah dunia dan masalah setan. Jadi ada dua masalah yang menghimpit manusia itu. Masalah dunia, penyakit, dan masalah setan. Jadi bapak-bapak yang terkasih, kalau sudah punya penyakit, nah penyakit ini masalah dunia nih. Bapak punya penyakit malas, ya, maka akar dosa itu adalah kemalasan. Kemudian penyakit misalnya suka hoax, bersaksi dusta. Kemudian penyakit suka misalnya iri, dengki, itu penyakit. Ya. Nah, ada oknum yang bahaya nih, setan namanya. Nah, ini mencemaskan. Makanya orang-orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan itu dibawa kepada Yesus. Dan yang bisa membebaskan ini adalah tabib yang ajaib. Dialah Tuhan Allah, dialah Yesus Kristus. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Jadi penduduk kota itu berkerumun di depan pintu. Masalah dunia dan masalah iblis ini yang ingin diselesaikan. Tapi orang-orang di kota ini belum sadar, ya. Bukan hanya masalah ini yang akan diselesaikan Yesus. Yesus ini menyelesaikan 3 masalah yang membuat manusia tidak dekat dengan Allah. Ya, masalah dunia, yaitu penyakit, masalah setan, yaitu godaan-godaan yang membuat manusia jauh dari Tuhan. Kemudian masalah hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini yang sering menghancurkan iman kita. Ya. Karena hawa nafsu ini ngikut kita. Kan tidak mungkin hawa nafsu itu tidak ada dalam diri manusia. Bapak-bapak pasti punya hawa nafsu kan.
Jadi hawa nafsu itu ada dalam diri kita. Dia hidup mulai dari kecil sampai nanti kita mati. Ya, setelah meninggal dunia ya hawa nafsu itu tidak akan mengikuti kita lagi. Nah, ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Nah, ini hati-hati, jangan diputarbalikkan. Mengapa Yesus itu, ya kan, menghardiknya dan mengatakan mereka tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara? Karena setan-setan itu akan memutarbalikkan fakta. Karena setan-setan itu dulu kan malaikat Allah yang jatuh ke dalam dosa dan pernah tinggal dengan Allah di kerajaan surga, di kerajaan Allah, tetapi dia melawan Allah, ya. Dan ketika nanti setan itu bicara, dia akan memutarbalikkan fakta. Makanya setan-setan itu tidak diperbolehkan berbicara, ya, karena sering terjadi persoalan, ya. Suara setan itu bisa memutarbalikkan fakta. Dia pendusta. Sebab mereka mengenal dia, ya jelas. Setan-setan mengenal dia karena malaikat-malaikat itu dulu pernah, ya, malaikat-malaikat jahat itu dulu tinggal di kerajaan surga. Keesokan harinya waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, ini salah satu latihan rohani diajarkan Yesus. Ya, waktu hari masih gelap pasti subuh. Yesus bangun dan pergi keluar. Kata pergi keluar itu dia pergi mencari tempat yang, ya, tenang, ya. Nah, itu suatu tempat di mana dia bisa berbicara dengan Bapaknya. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Luar biasa. Nah, ini yang pernah ditanyakan. Kok Yesus harus berdoa? Kan Yesus itu adalah Allah. Dia mengajarkan kita untuk berdoa. Karena untuk berbicara kepadanya hanya melalui doa. Meminta kepadanya hanya melalui doa. Jadi, komunikasi apa untuk berbicara kepada Tuhan? Ya berdoa. Ya. Komunikasi apa yang Bapak bisa lakukan? Mau WA, mana ada bisa WA? Ya harus berdoa. Ya, kalau kita beribadat atau misa itu kan kita berdoa secara agung bersama-sama dengan, ya, sekelompok, ya, umat beriman. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Nah, kata ini mau menjelaskan, Markus ingin mengatakan bahwa Simon, ya, dan kawan-kawannya menyusul Yesus karena tahu Yesus itu adalah Tuhan Allah, harus disusul. Sama seperti kita, kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, kita ke gereja, ya. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, semua orang mencari Kau. Ya, sebenarnya keinginan Simon, ya, masalah-masalah dunia ini, ya kan, harus terus diatasi, ya kan. Tetapi justru itulah perbedaannya, ya. Rancanganku bukanlah rancanganmu, rancanganmu bukanlah rancanganku, ya kan. Nyala engkau iblis, engkau tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Allah. Nah, karena Simon ini hanya ingin menyelesaikan masalah dunia dan masalah setan ini supaya, ya, kuasa kesombongan itu ada dalam kelompok ini. Tetapi Yesus tahu bahwa kuasa kesombongan hawa nafsu itu, yang ketiga itu yang bisa menghancurkan manusia. Jadi hamba-hamba Tuhan itu jatuh di situ tuh, hawa nafsu. Ya. Kalau sudah hawa nafsu yang menguasai, ya kan, dia akan merembet ke, ya, udah mudah retak karena hawa nafsu ini. Kalau masalah dunia, masalah setan itu bisa teratasi. Tetapi masalah hawa nafsu itu ada dalam diri kita sendiri. Jawab Yesus, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Nah, jadi jelas, rancangan Allah adalah rancangan dirinya. Kita harus mengikuti rancangan Allah, mengikuti kehendak Allah, mendengarkan suara Allah. Maka kalau Simon dan kawan-kawannya ingin mengikuti Allah, ya harus mendengarkan suara Allah, mendengarkan suara Yesus, mendengarkan suara Roh Kudus. Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Nah, itu mewartakan firman, ya, sabda di dalam rumah-rumah ibadat serta mengusir setan-setan. Nah, jadi jelas, ya, kalau orang sudah masalah dunia, pasti dia tidak jauh dari masalah setan. Mengapa? Setan menggoda. Kita ingat Yesus saja digoda setan 3 kali. Setan menggoda Yesus. Yang pertama, ya kan, masalah hawa nafsu dulu. Tahu hawa nafsu yang terjadi? Kelaparan itu kan hawa nafsu.
Jadi rubahlah itu batu menjadi roti. Nah, Yesus jawab, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman dan sabda yang keluar dari mulut Allah. Oh jelas. Ya. Nah itu yang harus dicari manusia. Untuk mengalahkan hawa nafsu ya firman dan sabda Tuhan lah. Jadi kalau kita membaca ini sebenarnya kita harus balikkan dulu ya, ketika Markus ya menyampaikan godaan yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Kemudian godaan yang kedua apa? Ini kan godaan dunia. Godaan dunia ini luar biasa, ya kan? Bagaimana kita menjadi sombong? Kalau kamu menjatuhkan dirimu dari bumbungan atap ini, wah kamu akan ya tangan-tangan malaikat akan ya ibaratnya seperti matras begitu. Ya kan? Akan menyambut kamu katanya. Ya tidak seperti itu kan. Lalu godaan iblis. Nah, ini godaan kekuasaan. Karena iblis ini mau menipu. Jika kamu menyembah diriku, aku akan memberikan semua kekuasaan ini kepadamu. Bayangkan. Ya. Iblis ini luar biasa picik dan liciknya. Nah, ini adalah 3 godaan tadi. Godaan hawa nafsu itu ya berputar-putar. Godaan dunia dan godaan iblis tadi itu. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah yang harus kita laksanakan dalam hidup kita. Ya. Marilah kita pergi ke tempat dari kota lain di sekitar di sini untuk memberitakan Injil di sana, karena untuk itu aku telah datang. Jadi bapak-bapak yang terkasih, marilah kita wartakan firman dan sabda Tuhan itu untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, sahabat, keluarga, dan diri kita. Ya. Yesus menunjukkan teladan teristimewa dalam aksi dan kontemplasinya. Jadi kontemplasi yang dilakukan Yesus itu ketika dia keluar dan pergi berdoa itu adalah kontemplasi di tempat yang sunyi. Setelah bekerja dia mencari tempat yang sunyi untuk bersemuka dengan Allah. Bersemuka itu adalah berbicara dan bertatap muka dengan Allah. Apakah kita sudah melakukan itu? Bahasa Latinnya pacare Deo ya. Kita pun hendaknya bertanya kepada diri sendiri, apakah kita mencari Tuhan dalam doa dan keheningan batin guna menimba kekuatan spiritual sehingga mampu berkarya dengan baik? Nah, sekarang bapak-bapak harus berkarya secara spiritual. Apakah bapak-bapak jam 4 subuh sudah mencari dan bersemuka dengan Allah? Ya. Orang bertanya, apakah kita ini? Ya, kita kan berdoa setiap waktu. Bahkan kalau jelas di gereja Katolik itu kan ada namanya ibadat bacaan, ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore, ibadat malam. Ya kan? Nah, tidak ada batas waktunya sebenarnya. 24 jam itu kita mencari suara Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Ataukah kita cenderung mengabaikan doa dan lebih mementingkan pelayanan pekerjaan semata? Nah, ini yang sering terjadi dengan diri kita. Kita lupa berdoa ya. Akhirnya kita mungkin sibuk ya. Jadi kita melalaikan doa itu. Seperti yang saya katakan, doa, tidur pun kita lupa. Padahal apalah susahnya? Ya, yang Katolik tanda salib, yang Kristen, yang non Katolik ya langsung, Bapa terima kasih kau telah menyertai aku, amin. Kan udah selesai kan. Tapi sulit kan, makan pun sulit. Bapa terima kasih atas makanan ini, amin. Ya cukup kan. Jangankan itu ya, tanda salib itu adalah doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Itu pun sulit. Coba bapak-bapak menilai diri bapak-bapak itu ya. Untuk tidur, untuk makan, untuk bersyukur. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan karena aku hari yang baru. Kan cukup, selesai kan? Itu pun sulit. Bangun langsung cari HP atau mau cari air minum ya kan? Mungkin ke WC dulu ya. Mungkin lebih banyak ke WC-nya, ke toiletnya ketimbang berdoa. Tidur, tinggal tidur, ngomong-ngomong, ngobrol ngarung ngidul dengan kawan di sel mungkin panjang sampai mau setengah jam cerita dari zaman kakek nenek. Saya kecil gini, ini, itu. Sampai kawan tuh sampai bosan dengar cerita kita. Di dalam satu sel tuh udah bosan dah. Ceritanya itu saja. Tapi ya itulah, untuk menghibur. Tapi doanya tidak ada. Ya kan? Pas doa malaikat, jam 6, jam 12 ya. Doa kerahiman ilahi, jam 3, jam 6 lagi doa malaikat. Ya. Nah itu belumlah dihafal-hafal lagi. Mari kita berdoa, kita bersyukur, dan kita mendengarkan suara Tuhan. Demikianlah katekese pendalaman kitab suci kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran. Kita akan berjumpa kembali. Terima kasih untuk kesabaran bapak-bapak yang telah
ya bersabar untuk mendengarkan ini. Kita tidak ada tanya jawab pada hari ini. Kita tutup pertemuan kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas karya agung-Mu. Kami dapat Engkau pilih menjadi putra-putri-Mu. Terima kasih atas karya agung-Mu. Kami dapat mendengarkan firman sabda-Mu. Kami dapat terus melayani. Kami mohon bimbingan Roh Kudus agar kami mampu untuk menjadi pribadi yang penuh cinta kasih. Berkatilah keluarga kami yang ada di rumah, istri-istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Semoga mereka bertekun dalam iman akan kepercayaan akan Yesus Kristus. Berkatilah kawan-kawan kami yang mungkin sedang sakit pada hari ini agar dipulihkan dan disembuhkan. Dan juga kami berdoa bagi kawan-kawan kami yang mungkin tertutup imannya karena kuasa iblis, agar dibebaskan dari kuasa-kuasa iblis itu. Begitu juga untuk kuasa-kuasa hawa nafsu yang sering meracuni otak kami, meracuni diri kami, agar dibebaskan dan dipulihkan, agar hawa nafsu kami adalah hawa nafsu untuk mendengarkan firman dan sabda-Mu. Semua ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salam.